Ya, kali ini aku jadi apa? Kapten Hook and Scissor Man. Oh, bukan. Kali ini aku sama Amar, salah satu profesional Venomous. Jadi hari ini kita sedikit ekstrim ya. Kita menjelaskan atau yang ngomong-ngomong tentang hewan berbisa. Jadi ular itu ada beberapa varian, ada yang non berbisa, ada yang berbisa sedang, dan ada yang high venom atau berbisa tinggi. Kali ini aku bersama Amar. Apa kabar, bro? Baik, bro. Yo, men. Jadi beliau ini adalah profesional Venomous, bukan ya. Dibilang udah lama lah. Jadi hobi sama Venom udah berapa lama? Sebenarnya hobi dari suka dengan ular berbisa ini dari kecil. Cuma kita semakin belajar, semakin dewasa, semakin belajar, jadi kita bisa mengerti. Dari kecil ya? Dari kecil. Berarti dari dalam kandungan? Enggak, bukan. Ya dari SMP, dari SMP. Oh, SMP. SMP udah main ular? Udah main ular. Nggak main ini buku belajar? Ular tangga main nggak? Ular tangga? Ular tangga main. Jadi ini bisa dijelasin ini apa? Kalau yang pertama ini namanya hook, gunanya untuk mengambil ular, misalnya dari dalam kandang ular ataupun dari ranting pohon yang tinggi 1 meter sampai 2 meter, dan juga untuk menekan kepala ular apabila kita ingin menangkapnya tanpa melukai. Nah, kalau yang ini namanya grip stick. Grip stick ini gunanya untuk menjepit bagian batu ular, cuma agak kurang efisien karena kalau ularnya sedikit agresif, tekanan itu ada di tangan kita. Ya, terus? Nah, otomatis ularnya akan kesakitan atau kulitnya akan jadi luka. Oh, itu ada plus minusnya. Terus? Jadi ngapain dibeli kalau misalnya? Ini tuh buat jaga-jaga aja. Oh, buat jaga. Iya, misalnya kita ketemu ular yang galak, misalnya king cobra dalam hutan, nggak bisa kita pakai hook, kita pakai grip stick, kita jepit leher. Oh, oke. Nah, itu ada hook. Antenya apa hook? Kalau ini hook yang pendek bisa dipanjang pendek kan, jadi otomatis. Jadi untuk ular yang kecil bisa, untuk ular yang 1 meter bisa, khusus untuk ular berbisa. Karena kalau untuk ular yang jenis ular piton ini nggak kuat, bisa patah. Oh, ini bukan tongsis. Ini buat tali tongsis. Oke, jadi Amar ini udah pernah merasakan sensasi dekat sama maut. Itu beliau pernah selamat dari maut ya. Jadi dia pernah digigit ular ya, di ular berbisa. Bisa dijelasin? Ya, dulu tahun 2012 itu saya terkena insiden tergigit oleh ular berbisa dari Jawa, Trimeresurus albolabris, ular berbisa dari Jawa yang sangat agresif. Itu terkenanya setelah acara sosialisasi di Pancasuan di Semarang. Kemudian setelah acara selesai, malamnya saat ular akan saya masukkan ke dalam karung, itu saya pegang lehernya, taringnya keluar. Saat taringnya keluar satu sebelah kiri, masuk ke dalam jempol, ini bekas gigitannya. Oke. Ini yang sampai sekarang yang sudah dioperasi dan hasilnya seperti ini. Dulu ini sempat kena tulang, tulang jempol. Jadi agak sedikit berbahaya. Jadi untuk penanganannya memang harus dibawa ke rumah sakit. Oke. Karena benar-benar dikunyah sama albolabris tersebut. Dikunyah, jadi racunnya banyak masuk. Saat itu bro udah makan? Belum. Jadi sebenarnya penanganannya harus seperti apa kalau ular berbisa? Kita terkenal lah kalau terkenal. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi fisik, yang pertama kondisi fisik, yang kedua di mana kita tergigit. Oke. Nah, kalau misalnya di dalam hutan, jalan satu-satunya harus berani mensobek bekas gigitan ular tersebut. Di tempat gigitannya? Tempat gigitannya harus lebih jauh. Yang pertama di tempat gigitannya, yang kedua di atas luka gigitan, jadi luka baru. Itu waktunya berapa lama? Misalnya kita gini nih, kita digigit, terus misalnya kita digigit, ya kan? Digigit, terus kita nggak dapat pisau atau benda apapun, kita baru nyari, mungkin itu sekitar 2 menitan. Apakah kita harus koyak di sini atau di sini? Bisa koyak di jempol. Tetap di situ. Walaupun misalnya tidak ada silet, yang penting ada benda tajam itu bisa. Maupun itu dari kayu kecil yang tajam, lukain. Sebenarnya sedikit berisiko, tapi ya demi nyawa, jadi kita harus berkorban. Selanjutnya, tips selanjutnya. Yang kedua, jelas jangan sembarang menangkap ular.
Oke. Kita nggak tahu itu ular itu berbisa atau tidak. Oke. Jadi harus sedikit hati-hati. Ciri khasnya ular berbisa. Yang pertama sedikit agresif dan sedikit tenang, agak tenang. Ada yang agresif, ada yang tenang. Oke. Kebanyakan yang tenang itu jenis viper yang tanah ya. Oke. Viper tanah ada beberapa itu dia kalau diganggu nggak bakal lari. Di situ aja. Tapi ya ibaratnya kalau dia bisa ngomong, lu ganggu gue, lu bakal mati. Oh gitu. Jadi jangan digangguin. Biarin aja. Nah kalau ada cewek yang lewat gimana? Nah itu urusan pribadi. Nah oke, selanjutnya kalau misalnya nih untuk tips pemula, kalau menurut aku sih aku nggak recommended ya. Iya. Untuk pemula ya, aku konsultasi tadi untuk pemula, buat kalian yang pemula ingin belajar reptil, menurut aku sih nggak recommended. Nih sorry nih yang para fenomos ya, karena sebelum kita masuk ke dunia reptil yang high ini ya, aku rasa mungkin kelasnya juga udah mendembarkan karena nyawa, harganya juga tidak terlalu mahal, tapi nyawa kita sangat mahal gitu loh, tidak bisa dibeli. Jadi harus berhati-hati. Kalau memang kalian pun toh main ke Venom, kalian harus betul-betul belajar dulu sama yang senior, pahami dulu karakteristik ular, perlengkapannya harus lengkap seperti hook, grab stick, terus kandang yang memadahi gitu loh. Terus lebih bersosialisasi lagi. Karena gini, kita ketika pelihara ular berbisa di rumah, kita ada keluarga, siapa tahu mereka tidak tahu itu berbisa, mereka mungkin melihat di luar orang pegang-pegang ular aja, mungkin ada kejadian buka kandang langsung ngeluarin ular. Kita kan nggak mau terjadi, makanya itu lebih bersosialisasi. Nah kalau menurut Bro Amar gimana tipsnya buat orang yang baru mau main Venom? Yang pertama, nyali aja nggak cukup. Oke, Jadi nggak perlu, nyali aja nggak cukup. Yang penting nyalinya besar, keberanian besar, juga resikonya harus ditanggung sendiri apabila terjadi insiden. Oke, ya itu tadi ya, berarti nggak recommended buat orang yang baru pertama kali mau reptil ya? Iya. Lebih reptil ke seperti retik, Ya. dipong seperti itu lebih. Iya, mungkin lebih enak, lebih yang tidak berbisa gitu. Iya, karena ini lo untuknya orang yang udah expert aja Iya, sepertinya. karena yang ular berbisanya untuk di display, sebenarnya untuk di display. Oh, Jadi iya, kalau bener. untuk dimainkan gitu agak berisiko. Ya banyak ya, kita udah melihat korban-korban seperti Banyak. penyanyi ibu kota kita, terus para reptiler-reptiler yang show-show di luar sudah banyak menjadi korban sang raja atau king cobra. Jadi tetap waspada, walaupun kalian sudah expert, tetap waspada. Karena ingat nyawa kita cuma sekali. Oke, selanjutnya aku minta tolong dong dijelasin varian-varian ular. Kita di Sumatera ada ular berbisa, di luar ada berbisa, bentuk fisiknya seperti apa, bisa kasih tahu dong? Iya, bisa. Oke, kita coba dari import dulu ya. Oke. Sekarang aku mau, kita ada ini nih, rattlesnake albino ya, rattlesnake albino. diamond, Eastern Diamondback. Eastern Diamondback. Diamondback. Nah ini semuanya peliharaan Bro Amar, dia suka banget sama yang Venom, cuma ya hati-hati ya, dia aja udah kena gigit. Bisa dijelasin tentang Venom? Tentang ini dulu, Diamond Black. Kalau nama kerennya nih, Eastern Diamondback atau Crotalus atrox. Dia punya saudara Western Diamondback. Jadi perbedaannya, kalau yang Eastern kepalanya kecil, kalau yang Western kepalanya gede. Warna? Kalau dari segi warna hampir sama, sekilas hampir sama. Hampir sama. Ukurannya juga besar, sama-sama besar. Ukuran Bisa 2 panjang? meter. Oh, bisa 2 meter. Salah satu ular derik terbesar di dunia. Umur Kalau umur bisa di atas 10 tahun. 10 tahun berarti belum bisa bikin KTP ya? Udah. Terus kalau ininya, penyebarannya? Kalau penyebarannya hampir di Florida tuh paling banyak di Florida. Pokoknya di Florida, di Texas itu Nah, banyak. penyebarannya di sana paling gede. Kasus kematiannya tinggi nggak di sana? Kalau tingkat kasus kematiannya banyak Banyak. kasus kematiannya yang tidak diduga. Heeh. Yang pertama itu kalau di sana ular derik sering masuk dalam rumah, pekarangan rumah. Terus masuk di pekarangan rumah, masuk di rumah, terus di tempat-tempat kerja, perkantoran tuh sering. Oh gitu. Iya. Terus ini dia jenis bisanya. Kalau tingkat racun ular derik ini sangat tinggi. Oke. Neurotoksin. Aha. Jadi dia sifat racunnya itu ke pembuluh darah. Jadi misal kita kena gigit, itu tangan kita bengkak, terus memar biru, terus melepuh. Melepuhnya kayak luka terbakar. Jadi tangannya bisa hancur. Durasi berapa lama? Itu bisa sampai hitungan jam aja sebenarnya. Oke, dalam waktu hitungan jam lu akan mati.
Jangan coba-coba masukkan tangan Anda ke dalam kandang diamondback rattlesnake. Oke? Ciri khas dari ular derik itu ekornya bisa bunyi. Oh gitu. Iya. Dia bisa menggerakkan ekornya. Itu bunyi itu karena pergesekan sebenarnya. Oke. Gesekan di dalamnya itu. Nggak bisa putus gak? Putus bisa. Kita pegang itu bisa putus Oh, ekornya. Ya. Ekornya putus, kita goyangnya lagi masih bisa bunyi. Oh begitu. Iya. Nah terus bisa tumbuh lagi. Tumbuh lagi bisa. Dia ekornya itu atau kicirikannya itu Oh. bisa tumbuh ketika dia berganti kulit. Tambah Tumbuh gede. satu, ganti kulit, tambah satu, ganti tambah satu. Oh berarti Gitu. kicrik ya? Iya. Kalau dipasang om telolet om bisa? Bisa. Biar bunyinya lebih ini, lebih lucu aja, biar lebih kekinian. Bisa. Ukurannya bisa sampai 2 meter. Makannya, Kalau ular derik ini makannya kebanyakan hewan pengerat seperti tikus. Dia suka banget tikus, jarang banget ular derik makan unggas diapain? Direndam, gulai, di bumbu. bumbu. Ya? Terus kalau ini kita ke male venom. Male venom jenisnya apa Pak? Yang Kalau kamu punya? kalau yang aku punya itu ada satu itu cincin emas. Terus Nama latinnya apa nama ini? Dendrophila melanota. Berapa lama ngapalnya? Nah di cincin emas atau boiga ini male venom itu atau bisa yang menengah. Dia juga katanya back fang ya. Oh ya, cincin emas ini dia back fang. Back fang itu artinya taringnya di belakang. Oh, taringnya di belakang. Taringnya di belakang. Jadi kalau misalnya kita kena gigit, kalau kalian cuma kena gigit itu nggak kena taringnya. Strike, kalau strike. Iya, ini cuma ya. kena strike itu. Tapi nggak kena kalau taringnya. ngemut, Kalau ngemot itu kemungkinan kita bisa kena taringnya. Yang pertama penyebabnya itu panas dingin, bisa panas dingin, bisa pembengkakan, pasti pembengkakan. Kalau misalkan di fisik kita lemah ya bisa lewat. oh tetap bisa meninggal. Bisa. Kalau fisiknya lemah, Ya. itu male. Kalau sudah takdir ya mau gimana, walaupun itu tidak berbisa tinggi. Ngomong takdir. Nah makannya? Makanya cincin emas ini burung, tupai, tikus, gitu. Di goreng. Nggak usah gitu-gitu, tutup gitu aja. Oke, dia udah sadar. Penyebarannya? Penyebarannya kalau cincin emas nih di Sumatera ada, di Jawa ada, Kalimantan, Sulawesi. Ada beda? Perbedaannya kalau yang di Sumatera dan di Jawa, kalau Sumatera itu cincin kuningnya itu nggak sampai ke atas. Kalau yang di Jawa itu cincin emasnya itu atau ring kuning itu sampai ke atas. Oke. Nah, Terus ini juga mirip ya, ada mirip ya sama ular yang high venom atau yang berbisa tinggi, yang dibilang orang welang atau weling. kalau sebenarnya sih kebanyakan kalau memang yang belum ngerti itu bisa dibilang mereka menyebutnya sama. Nah, Karena tadi belang-belang belangnya itu kan warnanya Iya. belang hitam sama cincin emasnya, belang hitam cincin emasnya juga kelihatan gitu loh. Nah, terus cuma bedanya ini ya, pattern cincin ya, emasnya di warnanya aja. welang itu lebih lebar dan Ya. rata ya. Kalau cincin emas lebih segitiga ya, belang-belangnya. Dia jaraknya itu Tipis-tipis. panjang-panjang. Oh, banyak-banyak. Ah. Yang panjang apa ya? Warnanya Yang hitamnya atau yang emas? hitam kuningnya. Oh, oke. Tadi emas kok sekarang kuning. Ada yang emas. Oh. Nah, terus kalau misalnya tergigit malvenom gimana kita tanggungannya? Yang pertama sebenarnya sih nggak perlu banyak ini ya. Diamkan sih nggak apa-apa. Tapi Dicuci. bisa lewat, cuy. Ya kalau kondisi badan kita kurang fit. Oke. Terus kalau misalnya, nah ini yang seru kadang-kadang warnanya cantik dan ularnya kalem. Wagler gimana Wagler? Kalau Wagler nih dia ular yang tenang tapi mempunyai taring yang panjang. Jadi kalau kena gigit bisa tembus ke tulang. Bisa bahaya. Oh, dia tembus tulang. Bisa tembus ke tulang. Taringnya panjang. Penanggungannya gimana kalau kena? Kalau udah masuk ke tulang? Bawa ke rumah sakit deh. Soalnya udah masuk ke tulang, Bro. Kalau udah masuk ke tulang apa masih bisa tertolong? Mungkin bisa kalau cepat reaksi potongan cepat cepat. ya. Jenis bisa ya? Wagler nih hemotoksin. Hemotoksin itu maksudnya Hemotoksin ini menyerang pembuluh darah. pembuluh darah, jadi langsung cepat. Sebenarnya kalau ular berbisa kan ada beberapa tingkat racun. Kalau hemotoksin, neurotoksin,
Kardiotoksin itu sebenarnya sih kalau menurut aku ya, racunnya itu masuk ke tubuh pasti semua bakal kena. Mau Iya. itu mau ke saraf, pembuluh darah, Cuma pasti lari ke jantung. nikmatnya kan beda-beda nih. Ada yang satu pembekuan darah dulu. Ya. Jadi sensasinya orang ada yang mati badan apa sih? Stroke tiba-tiba, Kejang. kejang. Terus kalau misalnya yang ke darah langsung sesak napas, kan sensasi matinya beda-beda. Ya, Sensasi ada mati yang ya. Ada yang ngantuk dulu, Ngantuk gigit, ya, ngantuk. Menunggu mati. Habis itu mati. Hati-hati kalau Anda ngantuk tiba-tiba. Hati-hati. Hati-hati. Amar yang bilang. Nah, terus Wegler ukurannya bisa sampai Wegler bisa sampai 1 meter lebih. Cuma jarang banget Wegler nih sampai ukuran 1 meter lebih. Jarang ada. Wegler ya. Terus penyebarannya? Penyebarannya kalau di Indonesia itu di Sumatera, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Udah hafal, besok dihafal nanti ujian. Nah, terus kalau ini care sheet-nya atau perawatannya? Kalau perawatannya Wegler nih nggak terlalu sulit, cuma tingkat stresnya kadang tinggi. Oh, Misal tinggi. kita dapat di alam nih, Oh. kita nangkapnya tuh agak sedikit misal menekan kepalanya atau agak puncak terlalu kuat, itu bisa stres. Nah, kalau udah stres gimana? Biasanya itu sampai Psikolog. mati juga gak mau makan. Oh, bukan bawa ke psikolog. Kalau ininya apa sih? Apa lagi? Jelasin. Perbedaan jantan dan betinanya Oh ya, wes. itu beda jauh banget, bro. Apa bedanya? Kalau jantan betina itu perbedaannya dari fisik besarnya itu 1 banding 100. Gede Jauh ya? banget, jauh banget. Jantannya itu hanya sebesar nih, kecil banget. Ya, Itu udah kawin. Panjangnya sekitar bisa 60 cm. Udah bisa kawin. Sudah bisa kawin. Itu nunggu restu orang tua ya atau langsung aja? Langsung aja. Berarti itu ini ya, kawin lari. Nggak bisa kawin lari, bro. Kawin di tempat aja. Ya, dia tidak izin orang tua. Ya, biar aja. Durhaka nanti anaknya masuk neraka. Terus Dari warna juga beda jantan dan betina. Kalau jantan itu warnanya hijau. kalau betina Kalau betina varian warnanya banyak, ada hijau, ada kuning, ada hitam. warna-warni Iya, kayak TK ya. iya. Keren. Terus ini ya, sensasi kamu sih melihara Venom apa sih? Bisa jatuh cinta sama Venom sementara ular-ular yang lain kayak mop-mop atau lokal-lokal yang lain juga keren-keren. Kalau aku sih sebenarnya hobi ya. Kita belajar dari dia gitu loh. Belajar sabar. Belajar sabar Iya. dari dia. Itu bukan mendekatkan malaikat maut. Ya memang dekat banget, tapi kan kita kan bukan untuk dua dipegangin kan, hanya untuk display kesenangan tersendiri. Amar aja ini coba pikirin, binatang berbisa aja dia sabar, apalagi wanita jomblo seumur hidup. Nah, kobra ada 2 ya, king cobra dan cobra. Iya, iya. Yang kita bicarakan cobra dulu deh, coba jelasin. Kalau kobra di Sumatera itu warnanya ada yang kuning keemasan, ada kuning kecoklatan, ada juga yang hitam. Yang hitam tuh sebenarnya agak jarang ditemui kalau di Sumatera. Kebanyakan ke kuning keemasan. Jadi kalau dibanding dengan kobra yang lain, misalnya di Jawa itu ada yang abu-abu, ada hitam, ada yang coklat. Perbedaan di warna. Nah, tingkat bisanya di setiap lokality kobra kan banyak nih penyebarannya di dunia. Ya, Nah, tingkatnya beda-beda ya. tikasnya sih sebenarnya sama kobra. Oke, Iya. nggak ada beda-beda ya. Kobranya ada yang bisa nyemburkan racunnya, ada yang enggak. Oh gitu. Nah. Tergantung dia rajin ngeludah apa enggak ya? Bukan. Oh, bukan. Itu kok yang dari Thailand, Oh. itu dia tidak nyembur. Berarti kurang ajaran didikan orang tuanya. Itu sudah ciptaan yang di atas. Jadi ada perbedaan, bro. Oke. Terus ini ya makannya. Kalau ular kobra dia tikus mau, kodok mau, katak mau. Oh gitu. Mudi nggak? Enggak, kalau kobra makannya rakus. Bisa disatuin bareng kobra-kobra lain. Bisa disatuin, nggak masalah. Asal jangan digabungin dengan king kobra. Bakal dimakan tuh kobra sama king Oh kobra. ya king iya. Terus ukurannya maksimal? Kalau ular kobra itu bisa panjang 1,5 lebih. 1,5 lebih dengan umur maksimal Umurnya bisa di atas 10 tahun. bisa lah, nggak bisa bikin sim. Nah kalau ini ya apa sih keribetan dia, masalah yang selalu dihadapin misalnya penyakit dia apa? Dia kan ular kan kadang-kadang ada flu ada ini. Ya. Kalau ular kobra sih
nggak ada masalahnya sebenarnya. Permasalahannya sih bagi aku Nyawa aja. dia nyembur. Jadi Ya. asal mau keluar dari kandang dia nyembur. Ya makanya tadi aku pakai kacamata bukan gaya-gayaan karena kita memang ada display Cobra dan dari tadi kita ngeluarin dari kandang udah jembur mulu, jadi memang harus safety. Dan juga diutamakan kita juga harus pakai sepatu ya. Iya. Sepatu yang kulitnya bagus lah, kulitnya yang rasa-rasanya kulit nggak bisa ditembus sama gigi yang betul-betul kuat gitu loh. Karena kita kadang-kadang jalan di hutan nggak kerasa lagi lewat, dia sebenarnya nggak mau gigit, cuma kita menginjak dia atau misalnya dia lagi makan kita mengganggu gitu, dia langsung strike otomatis kan. Iya. Mungkin kebanyakan kaki yang dihajar dia, pakai sepatu yang safety lah. Nah terus kita berbicara tentang sang raja. Wih. Luar biasa. Nah gimana tentang sang raja ini? Dari tadi hasilnya serem, beda banget sama ini. Ya, King Cobra memang mempunyai bisa ngeluarin suara gitu ya. Ya, Suaranya agak ya sedikit menakuti lah. bukan kayak ini ya, beda sama apa yang non venom ya, hasilnya Iya. ya. Dia lebih seperti makhluk halus. Kalau astral. Nah, ukuran maksimal King Cobra King Cobra bisa sampai 6 meter. 6 meter. 6 meter. Kebayang, Salah satu ular berbisa terpanjang di dunia. kebayang tuh, kalian lagi jalan-jalan ke hutan, kalian lewat, jumpa King Cobra 6 meter. Enggak mah, wassalam deh, banyak-banyak istighfar. Terus, penanggulangannya jika kita jumpa dia di hutan. Yang pertama nggak usah dideketin, dibiarin aja. Kalau kita kabur, dia bakal ngejar nggak? Kemungkinan. Nggak bakal ngejar. Kecuali kita masuk di daerah teritorialnya. Oke. Salah satunya tuh misalnya ada sarangnya di situ. Heeh. Dia nggak bakal lari. Kita maju, dia maju. Oh gitu, Iya. ular yang jantan banget deh. Dia king, yang jenis king, makannya ular. Beberapa jenis ular yang nama awalannya king Mhm. itu kebanyakan kanibal. Jadi Oh. pemakan sama. Bisa nggak dia makan yang lain? Bisa. Bisa dilatih. Kalau untuk dilatih bisa sebenarnya. Ayam goreng gitu. Bagus gue aja makan, bro. Nah terus ininya, jenis bisanya? King Cobra ini dua bisa, neurotoksin dan hematoxin. Oh gabung. Iya, gabung. Oh, Jadi rakus. tingkat racunnya luar biasa. Sama sama yang punya India. Sama, Dan cepat membunuh. cepat. Kalau kena King Cobra kita digigit, penanggulangannya. Sama sebenarnya yang tadi udah aku bilang ya. Misal tergantung di mana kita digigit lokasinya. Kalau bisa dalam hutan, ya kalau ada silet ya disobek. Oh gitu. Kemarin teman aku di dalam hutan itu kegigit King Cobra 4 meter. Ya. Langsung nelpon, Heeh. Mar, saya kegigit ular King Cobra, tolong penanganannya gimana? Ya, aku kasih tahu aja, ada silet nggak? Kalau ada, tolong disobek. Disobek, benar-benar disobek. Yaudah dia pulang ke rumah, perjalanan sampai darahnya ngacir, keluar terus darahnya dikeluarin. Pas 2 jam kemudian, aku ke rumahnya, kondisi bekas gigitannya itu udah nggak ada membiru, hanya merah bekas gigitan. Jadi otomatis racun udah keluar, tapi di tangan dia masih diikat karet. Karena dia mengidap pandai kan, dan mukanya pucat, muka pucat karena trombosit rendah, trombositnya turun karena darahnya keluar terus kan. Nah habis itu ya aku saranin ke rumah sakit aja, Sekarang hidup. penakut kita sekarang masih hidup, Ya. selamat. Ya, menurut aku sih, sedangkan ularnya lagi di luar aja kita udah pucat, apalagi kegigit, rasanya udah dekat, cuma dekat banget. Nah, ada lagi nggak tips-tips buat para kawan-kawan kita yang mau mulai main nih, kalau udah misalnya udah pengen banget, udah belajar banget, tipsnya pengen main banget ke ini Venom gimana? Ular yang direkomendasi untuk pertama? Yang pertama sih ya tadi udah bilang yang penting nyali. Iya, maksudnya ular yang lebih direkomendasi kalau untuk mau main Venom pertama kali. Ya pahami karakternya dulu deh. Sebenarnya sih orang awam masalah ngerti karakternya bisa aja melihara yang udah misalnya racun tinggi bisa. Oh gitu. Ya pokoknya kita nggak tetap recommended lah untuk pemula, sayangi nyawa lah. Yang expert juga harus hati-hati. Oke kawan-kawan, terima kasih udah nyaksiin vlog aku. Kali ini aku ditemani sama Amar. Ini pelajaran yang penting lah menurut aku tentang penanggulangan, tentang gimana care sheet-nya, gimana cara nangkapnya gitu loh. Terus kita juga harus lebih tenang ya, Iya. menghadapi ular-ular yang berbisa ini. Harus lebih tenang, kita nggak bisa agresif karena dia ini ya, sensor panasnya kayaknya lebih aktif ya, Lebih tinggi. lebih tinggi daripada reptil-reptil yang lain. Jadi
kita misalnya terlalu panik, dia lebih cepat gitu loh. Oke, jangan lupa like video aku, komen, subscribe, dan share untuk terus menyaksikan video aku selanjutnya. Aku Cuy ya, salam darah dingin.